Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Denisa Dewi Sulaiman. Saya adalah mahasiswa tingkat 2 di Universitas Swadaya Gunung Jati. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas materi yaitu pembelajaran berbasis kompetensi. Nah, untuk kalian semua yang ingin mengetahui tentang pembelajaran berbasis kompetensi, langsung saja kalian tonton video berikut ini dan simak dengan baik-baik. Dadah, selamat menyaksikan. Langsung ke dalam materi pembelajaran kali ini, yaitu mengenai pembelajaran berbasis kompetensi. Yang pertama adalah tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja atau untuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan atau pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Untuk pembahasan selanjutnya terdapat 4 poin, yaitu yang pertama ada kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang ditunjukkan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Yang kedua yaitu kompetensi yang dikembangkan. Kompetensi yang dikembangkan berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Yang ketiga ada desain dan pengembangan sistem. Desain dan pengembangan sistem pembelajaran dengan seluruh komponen di dalam harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Yang keempat yaitu ada pembelajaran berbasis kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi yaitu tidak hanya difokuskan pada pencapaian peserta diklat tetapi juga pada pencapaian pengajar. Nah, di pembahasan ini kalian bisa mengetahui kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Yang pertama ada pihak pertama adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu menyelenggarakan diklat untuk membangun cita-citanya. Yang kedua adalah penyelenggara diklat, di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Yang ketiga yaitu penggunaan lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Oke, selanjutnya di sini terdapat kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Akhir proses pembelajaran mengajar, peserta diklat dan masyarakat ingin tahu bagaimana hasil pembelajaran. Pendesain pembelajaran perlu membuat alat pengukur yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran, alat ukur yang dinyatakan valid, dan alat ukur yang dapat mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. Di sini kalian dapat melihat perbandingan kemampuan dan kompetensi. Terdapat perbedaan-perbedaannya. Selanjutnya di sini ada hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Di sini ada 5G yaitu pendesain pembelajaran diharapkan dapat melaksanakan kegiatan secara bertahap, yaitu yang pertama menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajarannya. Yang kedua yaitu pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memutuskan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran agar peserta didik memfokuskan perhatiannya terhadap pembelajaran.
Untuk pembahasan terakhir yaitu ada hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator. Yang pertama, fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik atau sangat baik. Dengan penguasaan bahan pembelajaran, ia akan mampu tampil meyakinkan pada saat mempresentasikan isi bahan atau saat menjawab pertanyaan peserta didik. Yang kedua, ada fasilitator perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran, meliputi tahap pembelajaran runtut saat menyajikan isi pembelajaran, menggunakan berbagai metode, media, dan alat pengelola waktu secara efisien, motif penguatan dan penghargaan sepanjang proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu terdapat fasilitator perlu mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan, peralatan laboratorium, ruang pembelajaran, dan mampu menciptakan sendiri sumber pembelajaran lain yang tidak jika sumber belajar ideal tidak tersedia. Yang keempat yaitu fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukuran yang baik sesuai kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Alat pengukuran yang baik dilihat dari validitas, reliabilitas, dan kepraktisan penggunanya. Dan yang kelima yaitu fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga kependidikan dan pengelolaan satuan pendidikan di tempat kerja. Dukungan tenaga kependidikan berupa penyediaan ruang pembelajaran dan peralatan yang tersedia dari pimpinan satuan pendidikan, mendapat keleluasaan berkreasi dan berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, teman-teman, mungkin itu adalah sedikit dan banyaknya pengetahuan dan materi tentang pembelajaran berbasis kompetensi. Untuk kalian yang ingin mengetahui tentang video pembelajaran sebelumnya, kalian bisa langsung lihat video-video sebelumnya. Dan ingat, nanti kita bertemu di video selanjutnya. Terima kasih, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.